历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Berani-beraninya membicarakan orang di belakang, ingin mati? Suara tua terdengar, seolah di samping telinga, namun saat Sheng Tianyan menoleh, ia melihat lelaki tua itu masih berdiri di samping Qin Yang, tampak tenang seperti biasa, seakan tidak terjadi apa-apa. Lalu bagaimana? Sheng Tianyan menutup mulut dan tak mau bicara sepatah kata pun. Yan Guifan dan yang lainnya benar-benar tercengang. Qin Yang luar biasa. Orang seperti ini layak untuk dijadikan tempat sandaran. Beberapa hari kemudian, di seluruh wilayah reruntuhan Dahuang menjadi hiruk-pikuk. Semua orang berusaha sekuat tenaga mencari sisa-sisa token sekte, tak kenal lelah. Namun pada akhirnya, gerbang reruntuhan Dahuang akan segera terbuka kembali. Dengan munculnya kembali jembatan reruntuhan kuno Dahuang, meski semua orang enggan meninggalkannya, mereka tetap harus pergi. Jika tidak, mereka harus menunggu bertahun-tahun lagi hingga terbuka kembali, dan terjebak di dalam reruntuhan kuno Dahuang, bukanlah hal yang baik. Seiring dengan munculnya sungai Dahuang, jembatan-jembatan Dahuang satu persatu mulai terlihat, dan seluruh orang di dalam gurun Dahuang mulai bergerak menuju jembatan. Di antara kerumunan, tampak beberapa sosok bergerak sangat cepat, seolah-olah reruntuhan Dahuang adalah neraka yang ingin segera mereka tinggalkan. Banyak yang memahami bahwa Qin Yang telah menyebabkan konflik berdarah selama di gurun Dahuang, sampai tak seorang pun berani mengeluh. Namun, begitu keluar dari gurun Dahuang, yang terbentang adalah seluruh benua Jiuyo, dengan puluhan ribu kerajaan, kekaisaran, dan negara perbatasan. Balas dendam kepada Qin Yang akan segera datang. Semua orang hanya bisa menunggu dan melihat. Mereka semua ingin tahu bagaimana Qin Yang akan menanggung akibat dari tindakannya. Di mana bocah bernama Qin Yang itu? Tiba-tiba, saat puluhan ribu orang keluar satu persatu dari gurun Dahuang, terdengar suara menggelegar di tepi sungai Dahuang. Siapa itu? Sepertinya Yang Kai Huai, raja dari kerajaan Sanyang. Yang Kai Huai? Kenapa dia mencari Qin Yang? Kamu lupa? Sebelum masuk ke reruntuhan Dahuang, Qin Yang membunuh Yang Kai Tai, pangeran ketiga dari kerajaan Sanyang, dan juga membunuh beberapa jenius dari kerajaan itu. Benar. Dan Yang Kai Huai telah menunggu selama beberapa bulan, ingin membalas dendam di sini. Itu jelas. Pangeran dengan kekuatan di tingkat 7 alam bela diri surgawi, telah dibunuh, tentu saja harus dibalas. Kali ini Yang Kai Huai pasti tak akan tinggal diam. Saat itu, kerumunan pun ramai berdiskusi. Pemandangan hari itu masih terbayang jelas di ingatan mereka. Qin Yang berdiri dengan gagah di atas naga air dan membunuh Yang Kai Tai. Betapa luar biasanya saat itu. Dan sekarang, Yang Kai Huai datang untuk membalas dendam. Qin Yang pasti akan celaka kali ini. Baru saja keluar, sudah ada yang begitu merindukan aku? Sebuah suara malas terdengar perlahan, menyelimuti seluruh area. Kerumunan langsung memberi jalan, dan Qin Yang pun muncul di tepi sungai bersama Ye Ziqing dan Yun Xuang-er. Kamu Qin Yang? Sebuah sosok muncul dengan cepat, melesat ke hadapan Qin Yang. Orang itu mengenakan jubah emas putih, dengan jubah berkibar di punggung, tampak seperti lelaki paruh baya dengan aura mengintimidasi. Dialah Yang Kai Huai. Sebagai penguasa kerajaan perbatasan, Yang Kai Huai memiliki kekuatan di level 7 alam Tianwu, dan di bawah komandonya, berdiri puluhan ahli tak terkalahkan di ranah Tianwu. Itulah kekuatan kerajaan perbatasan. Di antara 36 kerajaan, hanya kerajaan Chu besar, kerajaan Huodi, dan kerajaan Tianxiang yang memiliki raksasa di alam Tianyuan, yakni melebihi alam Tianwu, yang muncul secara terbuka di permukaan. Saat ini, Yang Kai Huai muncul dengan membawa aura di level 7 alam Tianwu, menatap Qin Yang tanpa menunjukkan niat membunuh secara langsung. Aku Qin Yang. Tampaknya aku tidak mengenalmu, kata Qin Yang perlahan. Tidak mengenaliku? Bagaimana kamu bisa bilang tak mengenalku setelah membunuh orang dari kerajaan Sanyang? Oh. Qin Yang menatap Yang Kai Huai dengan senyum santai. Tampaknya kamu berasal dari kerajaan Sanyang. Sheng Tianyan berbisik pelan, Tuan Muda Qin, dia adalah Yang Kai Huai, raja dari kerajaan Sanyang. Mendengarnya, Qin Yang kembali berkata, aku tidak peduli siapapun dirimu. Siapapun yang menantangku, akan kubunuh.
Kalau kamu juga tidak tahu diri, kamu pun akan kubunuh. Begitu ucapan itu keluar, suasana langsung gempar. Nada bicara Qin Yang sangat tajam. Dan ketika para jenius muda mulai keluar dari gerbang reruntuhan Dahuang, dan bertemu dengan orang-orang tua dari wilayah mereka masing-masing, mereka mulai menceritakan dengan suara pelan, hingga akhirnya semua orang mulai mengenal siapa sebenarnya Qin Yang. Kurang ajar. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Aura membunuh yang Kai Huai memuncak, dan lebih dari selusin ahli tak terkalahkan di alam Tianwu di belakangnya pun, mulai menunjukkan sikap agresif. Tiba-tiba, Yang Kai Huai melangkah maju, memancarkan aura mengerikan dari level 7 Tianwu, menekan Qin Yang dengan kekuatan penghancur. Di belakangnya, 3 orang juga ikut maju. Jika diperhatikan lebih cermat, mereka berada di level 5 dan 6 alam Tianwu. Keempat sosok itu langsung melesat ke arah Qin Yang. Melihat hal ini, Lao Wei diam-diam melangkah maju dan berdiri di sisi Qin Yang. Ekspresinya sedikit berubah. Ye Ziqing, Yun Xuang-er, dan yang lainnya pun langsung memasang sikap waspada. Ingin membunuhku? Siapapun yang datang hari ini, akan kubunuh satu persatu. Qin Yang mendengus dan mengibaskan tangannya. Lao Wei hendak bergerak, namun, saat itu juga, angin kencang tiba-tiba berhembus. Di tanah, hujan deras tiba-tiba turun, suara gemericiknya terdengar jelas. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin turun hujan di cuaca secerah ini? Boom! Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Sebuah sosok muncul di hadapan Qin Yang dan mengangkat seluruh tubuhnya ke udara. Bahkan Lao Wei tak sempat bereaksi terhadap kejadian ini. Qin Yang melayang di udara, dan barulah semua orang melihat dengan jelas bahwa itu adalah seekor naga air. Naga itu muncul entah dari mana, mengangkat Qin Yang di atas kepalanya, dan membawanya naik ke langit. Saat itu, ekspresi semua orang berubah. Naga air itu memancarkan cahaya biru, dengan sepasang tanduk di dahinya yang bersinar samar, menimbulkan getaran dalam hati siapapun yang melihatnya. Kamu masih di sini? Qin Yang berdiri di atas kepala naga air, memandang ke bawah dan tersenyum ringan. Kebetulan. Kalau kamu tidak muncul, aku juga akan mencarimu. Huang Zetian sepertinya meninggalkan beberapa kata untukmu. Sambil berbicara, Qin Yang memejamkan mata sejenak dan meletakkan telapak tangannya di kedua tanduk naga itu. Perlahan, tubuh naga air bergetar sedikit. Tak lama kemudian, air mata menetes dari sudut matanya. Qin Yang berbisik, kamu tidak perlu bersedih. Sisa jiwamu telah terjebak di sini selama puluhan ribu tahun, dan sekarang dia benar-benar telah tiada. Jadi, pergilah dengan tenang. Jika reinkarnasi itu ada, kalian akan bertemu kembali. Mendengar ini, naga air mengangguk. Uap air di matanya perlahan menghilang. Namun tatapannya penuh rasa terima kasih kepada Qin Yang. Dengan kibasan cakarnya, uap air di udara membentuk dua kata di hadapan Qin Yang. Terima kasih. Sama-sama. Lagi pula, Huang Zetian dan si Qin Yun itu adalah sahabat dekat. Kalau aku tak membantunya, si Qin Yun pasti akan mengomeliku. Naga air itu kembali mengangguk dengan sopan. Bocah kecil, jangan sok hebat. Ekspresi Yang Kai Huai kini tampak bengis dan mengerikan. Seluruh pasukan kerajaan Sanyang, dengarkan perintah. Penggal bocah ini. Serbu bersama-sama. Yang Kai Huai bukan orang bodoh. Ia sangat terkejut saat mendengar kabar bahwa Yang Kai Tai dibunuh oleh Qin Yang. Yang Kai Tai dibunuh oleh naga air yang dipanggil oleh Qin Yang. Qin Yang pasti menguasai semacam formasi kuno yang menyebabkan perubahan ini. Jika Qin Yang bisa membunuh Yang Kai Tai yang berada di level 7 ranah Tianwu, maka, ia pun bukan tandingan yang jauh lebih kuat. Namun kali ini, mereka membawa lebih dari selusin ahli tak terkalahkan dari kerajaan Sanyang. Jika kali ini mereka masih tak bisa mengalahkan Qin Yang, maka mustahil dipercaya. Perlahan, aura kekuatan yang dahsyat mulai mengepung. Belasan sosok mengepung Qin Yang dan naga air di tengah. Sementara itu, Lao Wei yang melihat kejadian ini hanya berhenti bergerak dan berdiri menyaksikan dari samping. Serang. Dalam sekejap, belasan sosok langsung menyerbu. Melihat mereka datang menyerang, naga air segera mengerahkan niat membunuh dari matanya. Roar. Seketika, terdengar raungan naga yang keras dan jelas. Suaranya menggema dalam gelombang demi gelombang.
Belasan sosok itu langsung terguncang hebat oleh raungan tersebut. Semua orang menatap ke depan dengan ekspresi terkejut. Apa itu tadi? Nafas naga? Yang Kai Huai pun terlihat kebingungan. Raungan itu membuat semua orang terpana. Apa sebenarnya kekuatan ini? Ini sungguh luar biasa. Serang. Namun, anak panah telah melesat dari busurnya, tak bisa ditarik kembali. Jika mundur sekarang, kerajaan Sanyang akan jadi bahan tertawaan dunia. Naga kecil, bunuh mereka, kata Qin yang perlahan. Roar. Sekali lagi terdengar raungan dahsyat. Semua orang dapat merasakan tanah mulai bergetar. Sesaat kemudian, gelembung-gelembung air muncul dari tubuh naga air, dan langsung melesat ke arah belasan sosok itu. Paf, paf. Gelembung-gelembung air itu membungkus mereka tanpa ada yang bisa melawan. Lebih dari selusin sosok, kini mengambang dalam jeratan gelembung-gelembung air. Yang Kai Huai kini mulai panik. Apa ini? Bagaimana bisa langsung menangkap kami seperti ini? Hancurkan. Yang Kai Huai mengerahkan seluruh kekuatannya, menamparkan telapak tangannya. Boom. Terdengar suara ledakan, tetapi hanya terjadi di dalam gelembung. Gelembung itu tetap utuh meski terkena serangan penuh dari kekuatan di level 7 ranah Tianwu. Melihat hal ini, naga air mendengus, lalu membuka mulut dan menyemburkan bola-bola air ke dalam gelembung. Qin yang sedikit terkejut melihat ini, lalu tersenyum tipis dan berkata, meledak. Boom. 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 Dalam sekejap, suara ledakan bertubi-tubi terdengar. Dalam belasan gelembung itu, semuanya meledak secara bersamaan. Satu persatu sosok berubah menjadi kabut darah, hancur di dalam gelembung. Tak lama kemudian, gelembung-gelembung itu pecah, dan hujan darah mengguyur dari langit, jatuh ke tanah. Saat itu, semua orang terdiam. Qin Yang tidak bermain sesuai aturan sama sekali. Naga air yang ia tunggangi benar-benar terlalu kuat. Kali ini, lebih dari selusin ahli di alam Tianwu dari kerajaan Sanyang telah tewas. Dengan kejadian ini, kerajaan lain mana yang akan melepaskan kesempatan emas seperti ini? Kerajaan Sanyang sudah tamat. Siapapun yang ingin membunuhku, silakan saja. Qin Yang memandang orang-orang di bawah dan berkata dengan dingin. Kali ini, semua orang terdiam. Beberapa negara perbatasan sudah mengetahui dari para murid mereka, bahwa putra mahkota kebanggaan dari wilayah mereka telah dibunuh oleh Qin Yang. Tapi sekarang, siapa yang berani bertindak? Naga air itu hanya melakukan satu serangan yang tampaknya sederhana, namun puluhan orang di tingkat Tianwu langsung hancur. Bahkan raksasa di tingkat Tianyuan pun, belum tentu bisa melakukannya dengan mudah. Ini benar-benar mengerikan. Para ahli dari kerajaan Tianzhu, kerajaan Xiwei, kerajaan Yunhai, dan kerajaan-kerajaan besar lainnya semuanya terdiam saat itu juga. Mereka sudah mendengar dari para murid bahwa Tian Lanqing, Yu Yunran, Yun Zhen, dan yang lainnya telah dibunuh oleh Qin Yang. Namun sekarang, mereka tidak berani bergerak. Mundur. Di wilayah kerajaan Yunhai, seorang pria kuat di tingkat 7 ranah Tianwu, melambaikan tangan dan berkata, di sini, kita sama sekali tidak bisa membunuhnya. Lebih baik kita pergi dulu. Kerajaan-kerajaan besar perbatasan lainnya, seperti kerajaan Yunhai, juga memilih mundur. Tatapan Qin Yang menyapu semua orang, dan akhirnya berhenti pada para utusan dari 3 kerajaan besar, kerajaan Dachu, kerajaan Hudi, dan kerajaan Tianxiang. Kalau kalian ingin membunuhku, datanglah, jangan takut. Para ahli dari 3 kerajaan besar yang memimpin kali ini saling berpandangan, mata mereka berkilat-kilat, dan akhirnya menggertakkan gigi lalu memutuskan untuk mundur. Qin Yang berjongkok, menepuk kepala naga air itu, dan berkata sambil tersenyum tipis, baiklah, terima kasih. Mereka sudah pergi. Kamu juga boleh pergi. Naga air itu memandang Qin Yang dengan rasa terima kasih di matanya. Ia mengantar Qin Yang turun ke tanah, lalu wujudnya perlahan-lahan menghilang. Pada saat itu, jembatan Dahuang juga perlahan menghilang. Sungai Dahuang pun menunjukkan tanda-tanda mulai mengering. Namun, di dalam gurun kuno Dahuang, kabut tampak semakin tebal. Qin Yang meregangkan badan dan memandang ke depan. Apa yang seharusnya pergi, pada akhirnya akan pergi juga. Lalu berbalik dan memandang beberapa orang yang bersamanya,
Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, "Sampai di sini saja, mari kita kembali ke Kekaisaran Beiming. Setelah ini, kita akan memasuki negeri 9 neter." "Tuan Muda Qin." Yan Guifan memandang Qin Yang, memberi hormat dan berkata, "Tuan Muda Qin, jika suatu hari Anda punya waktu, silakan datang ke negeri Nanyan. Saya akan memberitahu ayah saya tentang apa yang terjadi di sini. Ayah pasti akan menyambut Anda sebagai tamu kehormatan. Nanti saja kita bicarakan." Qin Yang melambaikan tangan dan membawa semua orang pergi. Yan Guifan memandang sosok yang menghilang itu, mengepalkan tinju, dan berkata, "Segera kembali ke Nanyan, aku ada urusan penting yang harus segera dilaporkan pada ayah." SSSHHH. Gurunda Huang akhirnya kembali tenang. Beberapa pihak merasa senang, sementara lainnya merasa sedih. Namun, Qin Yang sama sekali tidak memedulikannya. Dalam perjalanan kembali ke Kekaisaran Beiming, Qin Yang merasa emosional melihat perubahan pemandangan di bawah kakinya. "Tuan, di depan adalah ibu kota kerajaan Jingtian." Ye Ziqing berkata dengan pelan saat itu. "Oh, kalau begitu, kita berhenti dulu." "Baik." Burung Raja Wali terbang turun, dan Qin Yang beserta rombongannya meluncur ke arah ibu kota. Dari kejauhan, tampak sebuah gunung tinggi di dalam istana kerajaan, rindang dan hijau, pohonnya sangat lebat, sangat mencolok di tengah hiruk-pikuk ibu kota kerajaan. Qin Yang menurunkan Raja Walinya dan berdiri di puncak gunung itu. Ye Ziqing dan yang lainnya berhenti dengan bijak, sementara Qin Yang berjalan sendiri di puncak gunung itu. Qin Yang berjalan ke tepi tebing, duduk, dan memandang ibu kota Jingtian. "Xin Xin, aku datang untuk melihatmu." Qin Yang berkata pada dirinya sendiri, "Sebenarnya, kakak tidak pernah memberitahumu bahwa aku adalah Kaisar Jiuyo. Bukan hanya itu, aku juga Kaisar Yutian, Kaisar Pil Jiuyuan. Aku bukan sengaja menyembunyikan hal ini darimu, aku hanya takut kamu tidak percaya. Tapi mungkin kamu akan percaya, karena kamu sangat percaya padaku. Aku pernah berpikir, suatu hari akan membawamu menjelajahi langit ke-9 dan 10 tempat, membawamu ke aliansi awan surga untuk bertemu ibu dan paman-pamanku. Tapi sekarang..." Qin Yang terdiam sejenak. Waktu berlalu, dan Qin Yang duduk diam selama 1 hari 1 malam tanpa bergerak. Keesokan paginya, Qin Yang berdiri, memandang Ye Ziqing dan yang lainnya, lalu memberi isyarat untuk melanjutkan perjalanan. Ye Ziqing dan Yun Shuang-er tidak berkata apa-apa. Mereka mengerti bahwa kematian Qin Xin Xin mungkin merupakan penyesalan terbesar Qin Yang dalam hidupnya, dan Qin Yang hanya bisa perlahan-lahan menyembuhkan rasa bersalah itu dari dalam dirinya. Rombongan pun melanjutkan perjalanan menuju Kekaisaran Beiming. Beberapa hari kemudian, wilayah Kekaisaran Beiming muncul di hadapan mereka, dan kota Beiming pun terlihat jelas. Namun, Lao Wei memandangi ke depan dengan dahi mengerut. "Ada apa?" "Tuan, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Jika Kekaisaran Beiming seperti yang Anda katakan, seharusnya tidak ada ahli tingkat Tianwu kan?" "Benar." Lao Wei menggenggam tangannya dan berkata, "Tapi dari yang saya lihat, tampaknya ada ratusan orang di tingkat Tianwu di sekitar kota Beiming, dan aura mereka sangat kuat." Mendengar ini, Ye Ziqing dan Yun Shuang-er pun terkejut. Qin Yang menyipitkan mata dan tersenyum ringan. "Ini pasti orang-orang yang tahu aku sudah keluar dari Gurunda Huang tanpa perlindungan dari naga kecil itu, dan sekarang ingin membalaskan dendamnya." Mendengar itu, Lao Wei mengangguk dan tidak berkata lebih lanjut. "Kalau begitu, mari kita lihat, siapa orang yang tidak sabar ini." Raja Wali terbang ke depan, perlahan melambat. Namun, saat itu, di sekitar ibu kota Kekaisaran Beiming, di langit, satu persatu sosok tampak berdiri di udara. Mereka berdiri diam di udara, menyebar, dan mengepung seluruh kota Kekaisaran Beiming. Di sekeliling kota, puluhan sosok juga tampak sepenuhnya mengepung ibu kota. Di dalam kota, di antara 8 pilar naga api kehancuran, ratusan sosok berdiri tegak. Orang pertama adalah Tian Dongxian. Mingyong dan Tian An sedang sibuk dengan urusan para pejuang dan banyak urusan lain. Saat ini, kota Kekaisaran berada di bawah kendali Tian Dongxian. Tian Dongxian saat ini telah mencapai tingkat 9 ranah marshal bumi. Di belakangnya, Ling Xiaofei mengenakan pakaian merah, tubuh mungilnya menyembunyikan aura kuat. "Kakek, apa yang orang-orang ini inginkan?" Ling Xiaofei duduk di atas Yao Qing, dengan ekspresi tenang, suara mungilnya terdengar.
Aku tidak tahu, tapi mungkin mereka datang untuk Tuan Muda. Tian Dongxian mengernyit. Ujian di reruntuhan Dahuang seharusnya sudah berakhir. Secara logika, Qin Yang seharusnya sudah kembali. Namun, dia belum muncul, dan malah, ada ratusan ahli kuat di tingkat Tianwu yang mengepung kota Kekaisaran Beiming. Saat ini, Chang Su, Ming Yong, Yun Qingxiao, dan lainnya sedang sibuk menggabungkan kerajaan-kerajaan atas, dan membentuk aliansi. Orang-orang ini datang mungkin karena Qin Yang. Apakah Tuan Muda itu kembali membuat kehebohan di Gurun Dahuang? Dan orang-orang ini, mengepung ibu kota Beiming, namun tidak bertindak apa-apa, seolah-olah menunggu sesuatu dengan diam-diam. Ini benar-benar sulit ditebak. Perlahan, di udara, terdengar suara berdengung. Cahaya dan bayangan melintas seketika, berhenti di langit, dan menatap ke bawah. Sudah puluhan ribu tahun sejak ibu kota Kekaisaran Beiming. Tak kusangka keadaannya seperti ini. Sebuah suara meremehkan terdengar pada saat itu. Sosok itu, mengenakan jubah merah, memiliki napas yang panjang, dan setiap gerak-geriknya memancarkan aura seolah mengawasi seluruh ibu kota Kekaisaran, seakan tak ada yang bisa bersembunyi darinya. Kerajaan Huodi, Master Didi, di Tianyan. Melihat lelaki tua berbaju merah itu, ekspresi Tian Dongxian berubah sedikit. Di Tianyan, Master dari kerajaan Huodi, juga bisa disebut sebagai guru negara, dan Kaisar Di, yang sedang berkuasa saat ini, dididik langsung oleh guru ini. Kini, Kaisar Di sangat menghormati mentornya. Di seluruh negeri Huodi, guru kekaisaran ini, jelas merupakan sosok yang tak tergantikan. Kenapa dia bisa datang ke sini? Jika dibandingkan dengan kerajaan Huodi, Kekaisaran Beiming saat ini bagaikan kunang-kunang di hadapan bulan purnama. Ada urusan apa hingga harus membuat guru kekaisaran turun langsung? Siapa kamu? Di Tianyan memandang Tian Dongxian, melambaikan tangannya, dan berkata, siapa yang menjadi kaisar kekaisaran Beiming saat ini? Senior Di. Tian Dongxian memberi hormat dan berkata, kaisar kekaisaran Beiming adalah Kaisar Mingyong. Saat ini, Kaisar Mingyong tidak berada di ibu kota kekaisaran. Junior bernama Tian Dongxian. Tian Dongxian? Alis di Tianyan sedikit terangkat, lalu berkata, kamu keturunan Lapis Lazuli? Lapis Lazuli. Nama leluhurnya diucapkan secara langsung, meskipun hati Tian Dongxian marah, dia tidak berani berkata apapun. Waktu telah berlalu, dan kewibawaan Lapis Lazuli tak lagi ada. Ya? Kerajaan Beiming, dulu begitu berjaya. Sekarang hancur seperti ini, keluarga Ming dan keluarga Tian, benar-benar memalukan leluhur mereka. Di Tianyan berkata dengan dingin, baiklah, aku datang ke sini untuk mencari Qin Yang. Suruh dia keluar dan bersiap untuk mati. Keluar? Bersiap untuk mati? Tian Dongxian terkejut. Apa yang terjadi, hingga membuat guru kekaisaran Huodi, datang sendiri untuk menangkap Qin Yang? Jangan-jangan si bocah kecil itu melakukan sesuatu yang tak terbayangkan di reruntuhan kuno? Qin Yang belum kembali, jadi saya tidak tahu alasan kedatangan senior, jawab Tian Dongxian dengan hormat. Belum kembali? Di Tianyan mencibir, menurutku, setelah membunuh calon pangeran dari kerajaan Huodi, dia ketakutan dan tak berani kembali. Kudengar Kekaisaran Beiming dan Kekaisaran Changguang memimpin pembentukan kerajaan Shang. Jika Qin Yang tidak muncul, hari ini aku, di Tianyan, akan menerobos ibu kota Beiming, dan membantai kota ini. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Membantai? Semua orang memandang di Tianyan seolah menghadapi musuh besar. Hahaha, di Tianyan, langsung bicara soal pembantaian begitu datang, memang mencerminkan sifat panasmu sebagai orang dari kerajaan Huodi. Tiba-tiba terdengar tawa nyaring, dan puluhan sosok muncul dari udara. Mereka semua mengenakan jubah biru, dengan aura yang kuat. Jika diperhatikan dengan saksama, mereka semua adalah tokoh tak terkalahkan di alam Tianwu. Di seluruh Kekaisaran Beiming, bahkan tidak ada satupun yang berada di alam Tianwu. Angin apa yang bertiup hari ini, hingga 200 atau 300 orang muncul sekaligus? Raja Chu Heng, jangan bicara sinis di sini. Sudah lama kamu tidak muncul. Kenapa tiba-tiba muncul sekarang? Di Tianyan memandang kelompok berjubah biru yang dipimpin oleh pria parubaya, dan mencibir. Kamu datang untuk membalas dendam, maka aku juga begitu,
Saat itu juga, mata Raja Chu Heng bersinar dingin, dan berkata, dalam puluhan ribu tahun sejarah kerajaan Chu besar, belum pernah kami menerima penghinaan sebesar ini. Chu Tianjiao telah terbunuh. Kali ini, Kekaisaran Beiming pasti akan musnah. Apa? Tian Dongxian benar-benar tercengang. Chu Tianjiao juga mati? Chu Tianjiao adalah jenius nomor 1 di kerajaan Chu besar, seorang putra mahkota dari negeri perbatasan, tapi, dia juga terbunuh? Jangan-jangan, Qin Yang juga yang melakukannya? Bocah Qin Yang, dia memiliki 3 token inti. Kali ini, aku tak hanya akan membunuhnya, tapi juga merebut kembali token yang menjadi milik kerajaan Chu besar. Mendengar ini, Tian Dongxian benar-benar gila. Berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh Qin Yang? Tiba-tiba, terdengar suara marah. Token itu tentu juga milik kerajaan Tianxiang kami. Begitu suara ini terdengar, hati Tian Dongxian bergetar. Apa-apaan ini? Kerajaan Tianxiang juga datang? Jangan-jangan Qin Yang juga membunuh orang dari kerajaan Tianxiang? Raja Xiangshan, sudah lama tidak bertemu. Saat di Tianyan melihat orang yang datang, ia memberi hormat. Raja Xiangshan, pangeran dari keluarga kerajaan Tianxiang, adik ketiga dari Kaisar Xiang saat ini, dikenal sebagai Raja Xiangshan. 3 kerajaan besar semuanya datang kali ini. Saat itu juga, Tian Dongxian memandang ke atas, ke arah 8 pilar naga api kehancuran. Qin Yang pernah mengatakan bahwa, 8 pilar naga api kehancuran, bisa menahan serangan kuat dari para ahli di alam Tianwu, tapi kali ini ada 3 tokoh besar, ditambah ratusan ahli di alam Tianwu. Bisakah 8 pilar naga api kehancuran menahannya? Selain itu, ibu kota kerajaan berada tepat di bawah kaki mereka. Jika mereka menyerang, rakyat ibu kota, fondasi kekaisaran Beiming akan runtuh. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Qin Yang, si leluhur kecil ini, sampai-sampai membuat 3 kerajaan besar, mengerahkan ratusan ahli alam Tianwu untuk membunuhnya? Saat itu juga, di Tianyan, Raja Chu Heng, dan Raja Xiangshan memimpin ratusan orang kuat di alam Tianwu, berdiri gagah di udara, memandang ke bawah. Raja Xiangshan maju dan berkata, Tian Dongxian, serahkan Qin Yang dan 3 token inti, aku berjanji padamu, kami tidak akan menghancurkan kekaisaran Beiming. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun. Kekaisaran Beiming telah runtuh. Kami adalah keturunan dari 3 raja, dan kami tak tega menghancurkan Beiming. Lebih baik kamu pikirkan baik-baik, mana yang lebih penting, nyawa Qin Yang, atau keberlangsungan kekaisaran Beiming. Mendengar ini, Tian Dongxian segera memberi hormat dan berkata, Yang mulia bertiga, Qin Yang sungguh belum kembali. Saya bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak tahu? Raja Xiangshan mendengus, mengibaskan telapak tangannya, dan menghantamkan serangan ke arah ibu kota kekaisaran. Boom! Sekejap, 8 naga api mengaum di atas ibu kota, menggigit telapak tangan itu, dan sepenuhnya melahapnya. 8 pilar naga api kehancuran. Raja Xiangshan sangat terkejut, lalu berkata, ini adalah peninggalan dari Raja Perbatasan Mingyuan. Tak kusangka, kekaisaran Beiming kalian masih mempertahankannya. Tapi, ini hanya formasi. Hanya butuh waktu. Apa kamu pikir aku tidak bisa menghancurkannya? Di sampingnya, Raja Chu Heng dan di Tianyan hanya tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa. Pedang penelan api, hancurkan. Saat itu juga, Raja Xiangshan mengeluarkan pedang panjang. Pedang itu panjangnya 3 kaki 7 inci, bilahnya hitam seperti tinta, dan di sekeliling bilahnya, lapisan api menari-nari perlahan. Pedang penelan api, senjata roh kuno tingkat 6, yang digunakan oleh Raja Xiang. Wajah Tian Dongxian langsung berubah. Pedang penelan api, kuat dan mendominasi, pernah sangat terkenal. Raja Xiang menggunakan pedang ini untuk membunuh ratusan musuh di alam Tianwu, dan berjasa besar bagi Raja Neter. Orang tua, jika kamu sudah tahu pedang ini, maka, pikirkanlah sendiri. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Raja Xiangshan menatap dingin ke bawah. Kekaisaran Beiming yang remeh ini telah lama jatuh. Yang tersisa hanyalah peninggalan Raja Neter, dan Dekan Tian Qingxi. Itu pun bukan masalah besar. Membobol formasi ini bukan masalah. Tian Dongxian menjadi ragu saat itu juga. Tiba-tiba,
dalam keheningan, terdengar suara perempuan muda yang sedikit kekanak-kanakan. Kalian bertiga penjahat besar, kalian semua akan mati saat kakak Qin yang kembali. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir terdiam. Tian Dongxian segera menarik Ling Xiaofei yang sedang duduk di atas Yao Qing, dan berkata dengan suara rendah, Xiaofei, jangan bicara sembarangan, mereka semua berasal dari negara perbatasan. Memangnya kenapa dengan negara perbatasan? Ling Xiaofei membelalakan mata dan berkata sambil tersenyum, kakak Qin yang bilang, tidak peduli itu kekaisaran, kerajaan atas, atau kerajaan perbatasan, semuanya tak berarti di matanya. Siapapun yang bertindak sombong dan mencari masalah, langsung bunuh saja. Ling Xiaofei menirukan dengan gaya yang sangat meyakinkan, dan Xiao Qing bahkan mengibaskan ekornya dengan semangat saat itu juga, sambil bersuara mu. Tian Dongxian hanya bisa tersenyum pahit saat itu. Ling Xiaofei dan Xiao Qing benar-benar meniru Qin Yang, tidak takut pada apapun. Namun sekarang, Qin Yang tidak ada di sini. Dan meskipun Qin Yang ada, kali ini, yang mereka hadapi berbeda. Mereka berasal dari kerajaan-kerajaan perbatasan, dan termasuk 3 besar dari 36 kerajaan perbatasan, wilayah yang dikuasai oleh para raksasa dari alam Tianyuan. Alam Tianyuan, di benua Jiuyo, adalah keberadaan yang bisa menutupi langit dengan satu tangan. Kakek Tian, jangan takut, nanti, kalau kakak Qin yang kembali, mereka pasti ketakutan. Ling Xiaofei menenangkan Tian Dongxian dengan gaya seperti orang dewasa kecil. Hahaha. Mendengar itu, 3 raja pun tertawa terbahak-bahak. Sepertinya mereka yang tidak tahu, memang tidak takut. Seorang gadis kecil saja berani bertindak sesuka hati. Kalau begitu, hari ini, sepertinya memang harus diajari pelajaran. Raja Chu Heng pun tersenyum saat itu. Tak disangka, ada orang sebodoh ini di Kekaisaran Beiming. Tampaknya, Qin yang bertindak sembarangan itu, telah menjadikan orang-orang di sekitarnya menjadi sombong, tidak kenal takut, dan tidak tahu diri. Kalau begitu, semuanya, ayo bunuh mereka. Hari ini, Raja akan membantai kota ini. Seru Raja Siang dengan wajah dingin. Kalau kalian berani membantai kota, aku akan membantai kerajaan, percaya atau tidak? Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar saat itu, membuat semua orang langsung terdiam. Sungguh kata-kata yang sangat sombong. Tampak 4 sosok berjalan masuk dari gerbang ibu kota kekaisaran. Qin yang berada di depan, diikuti oleh Ye Ziqing dan Yun Xuang-er di kiri dan kanan, serta seorang lelaki tua berpakaian hijau, di belakang mereka, berdiri dengan tangan terjulur ke bawah, wajahnya tenang, dan melangkah perlahan. Kakak Qin Yang. Melihat Qin Yang, Ling Xiaofei langsung melambaikan tangan, dan tertawa kecil. Kakak Qin Yang, orang-orang ini jahat, mereka mau membunuh kita semua. Melihat Ling Xiaofei, Qin Yang tersenyum dan berkata, kalau mereka ingin membunuh kita, ya kita bunuh duluan, bagaimana? Setuju? Ucapan ini terdengar sangat menusuk di telinga di Tianyan, Raja Chu Heng, dan Raja Siang. Qin Yang, ajal sudah di depan mata, masih berani bicara besar. Di Tianyan berkata dengan kejam saat itu, kalau aku tidak membunuhmu, bagaimana mungkin aku bisa menghapus penghinaan terhadap kerajaan Huodiku? Membunuhku? Apa kamu layak? Qin Yang saat itu telah sampai di alun-alun, mengangkat kepala dan menatap ratusan sosok, lalu berkata, kalau aku tidak salah, 3 kaisar, 7 raja, 9 panglima, dan 18 jenderal, pernah bersumpah, bahwa keturunan mereka tidak akan pernah menggunakan pasukan terhadap kerajaan Beiming. Bahkan jika Beiming hanya tersisa sebagai negara perbatasan kecil, jika keturunan mereka berani menyerang Beiming, maka harus dibunuh tanpa ampun. Begitu kata-kata itu keluar, Raja Siang dan 2 lainnya langsung terpaku. Hanya anggota inti dari keturunan 3 kaisar, dan 7 raja yang mengetahui sumpah ini. Bagaimana mungkin Qin Yang tahu? Tidakkah kalian takut dihukum oleh langit karena melanggar sumpah leluhur kalian? Seru Qin Yang dengan suara berat. Omong kosong. Raja Chu Heng memaki saat itu, kami tidak tahu soal sumpah macam itu. Kalaupun memang ada, lalu kenapa? Sekarang adalah zaman kekuasaan 3 kerajaan besar kami, dan Beiming tidak ada artinya. Hari ini, kamu akan mati, dan kekaisaran Beiming juga akan dihancurkan. Kalau tidak, bagaimana kami bisa mengokohkan posisi kami di benua Jiuyo? Mendengar itu, niat membunuh perlahan muncul di mata Qin Yang.
Kalau begitu, tidak perlu banyak bicara lagi. Qin Yang menatap ketiga orang itu dan berkata, Kaisar Chu, Kaisar Di, dan Kaisar Xiang tidak datang sendiri, malah mengirim kalian untuk mati, sungguh lucu. Bangsat. Sombong dan bodoh. Mati saja kamu. Mendengar ucapan Qin Yang, ketiganya langsung murka. Di ketiga negara perbatasan besar, mereka adalah pejabat tinggi, hanya satu tingkat di bawah kaisar, dengan kedudukan sangat tinggi. Tak hanya di tiga kerajaan besar, bahkan di seluruh benua Jiuyo, mereka juga adalah tokoh-tokoh terkenal. Jika mereka datang, para kaisar kerajaan lain pun harus memberi hormat. Qin Yang benar-benar tidak tahu langit dan bumi. Kalau tak percaya, mati sajalah. Pada saat itu juga, Qin Yang mengayunkan telapak tangannya. Wus wus wus. Dalam sekejap, dua patung raksasa menjulang tinggi melawan angin. Itu adalah patung lapis lazuli dan patung Ming Yuan. Kedua patung ini mengandung roh di ranah keberuntungan, roh yang terlahir dari ahli yang melampaui alam transformasi dewa. Satu hembusan roh keberuntungan bisa menghancurkan ranah Tianwu. Sekejap saja, kedua sosok itu melesat ke langit, berubah menjadi raksasa 100 meter, dan langsung menyerbu. Tanpa berhenti, Qin Yang kembali mengayunkan tangannya, dan satu patung lagi muncul. Itu adalah patung Yang Mulia Qin Yun. Begitu patung itu muncul, ia berdiri kokoh di ibu kota kekaisaran dengan telapak tangan terangkat. Seketika, dalam radius 100 meter, dari seluruh ibu kota kekaisaran, muncul tirai cahaya yang menyelimuti kota. Para ahli yang mencoba menyerang kota, langsung terhalang, tidak bisa masuk. Qin Yang mengibaskan jubahnya, duduk di tangga alun-alun, dan berkata dengan datar, bunuh tanpa ampun. Roroaar. Suara gemuruh terdengar silih berganti. Dua patung itu tampak seperti manusia hidup, dengan aura membunuh yang sangat kuat. Wajah di Tianyan, Raja Chu Heng, dan Raja Xiang langsung berubah. Apa-apaan ini? Boneka? Tapi kekuatan yang dilepaskan terlalu luar biasa. Qin Yang bahkan tak mau melirik mereka lagi. Tian Dongxian, Ling Xiaofei, Shen Wenxuan, dan yang lainnya menghampiri Qin Yang. Kakak Qin Yang, seru Ling Xiaofei sambil tersenyum, akhirnya kakak kembali. Di Gurun Dahuang seru tidak? Lain kali ajak Xiaofei ya. Sepertinya, Xiaofei sudah meningkat pesat ya. Hehe, baru saja mencapai tingkat 3 alam bela diri bumi. Bagus. Qin Yang mengangguk puas. Xiao Qing pun mendekat saat itu, dan menggesekkan moncongnya ke ujung jubah Qin Yang dengan manja. Pergi sana, omel Qin Yang, lihat dirimu, dibanding Changqing Kuiniu, kamu jauh tertinggal dari Xiaofei. Kalau tidak giat berlatih, akan kukembalikan kamu ke lembah terdalam, untuk menjaga rumah. Mendengar itu, Xiao Qing langsung menyusupkan lehernya, dan menatap Xiaofei dengan wajah memelas. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kakak Qin Yang cuma menakut-nakuti kamu saja. Melihat kedekatan satu orang dan satu sapi itu, Qin Yang tak kuasa menahan senyum pahit. Makhluk ini, ternyata sudah pandai mencari pelindung. Tuan Guru. Shen Wenxuan maju ke depan dan memberi salam dengan hormat. Akhir-akhir ini aku pergi ke Dahuanggu dan kehilangan banyak waktu. Untuk ke depan, kamu akan ikut denganku dan belajar alkimia. Baik. Shen Wenxuan sangat bersemangat. Ia sudah merasakan kemampuan alkimia Qin Yang. Meski usianya 2 tahun lebih tua, Qin Yang tetap gurunya dalam bidang alkimia. Tuan Muda Qin. Tian Dongxian memberi hormat. Qin Yang mengangguk dan bertanya, di mana Mingyong dan Tian An? Keduanya memimpin pasukan gabungan, untuk bertempur di beberapa kerajaan besar, bahkan membawa serta Marsekal Changsu untuk memimpin komando. Tetapi aku sudah mengirimkan kabar, aku yakin mereka telah bergegas kembali. Tian Dongxian menghela napas pada saat itu. Bagaimanapun juga, Qin Yang telah kembali, kalau tidak, entah apa yang akan terjadi. Tak kusangka mereka benar-benar berani datang. Qin Yang memandang ke depan dan tersenyum tipis. Tuan Muda Qin, apa yang sebenarnya terjadi? 3 kerajaan besar ini menempuh ribuan mil dan mengerahkan begitu banyak ahli di ranah Tianwu. Tidak ada apa-apa, hanya saja beberapa jenius top dari 3 kerajaan besar itu telah kubunuh. Qin Yang melambaikan tangan dan tersenyum ringan. Jenius top? Apakah itu Chu Tianjiao, Diming,
dan Xiang Yunsheng? Saat ini, Tian Dongxian sepenuhnya mengerti mengapa 3 kerajaan besar itu begitu murka. 3 anak surga mereka terbunuh. Jika 3 kerajaan besar itu tidak marah, itu sungguh di luar nalar. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita benar-benar akan membunuh mereka semua? Tian Dongxian memandangi 2 patung leluhur yang sedang membantai ke segala arah saat ini, sementara orang-orang dari 3 kerajaan besar benar-benar panik. Tentu saja. Kalau tidak diberi pelajaran, orang-orang ini takkan tahu diri, mereka sudah gila. Qin Yang perlahan berkata, berapapun yang datang hari ini, sebanyak itu pula yang akan kubunuh. Aku ingin melihat, berapa lama para kaisar itu bisa menahan diri, untuk tidak muncul. Mendengar ini, Tian Dongxian tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu, berkata lebih banyak pun tak ada gunanya. Dengan watak Qin Yang, apa yang dia katakan, pasti akan dia lakukan. Tak ada yang bisa mengubahnya. Keparat. Saat ini, wajah Xiang Sanwang, Raja Chu Heng, dan di Tianyan sangat pucat. Kedua patung itu menyerbu ratusan ahli di ranah Tianwu tanpa belas kasih. Dan serangannya sangat menentukan. Hanya dalam waktu singkat, saat Qin Yang sedang berbincang santai di bawah, mereka sudah kehilangan puluhan ahli ranah Tianwu. Di ranah Tianwu, 1 orang saja sudah setara dengan markuis dan jenderal, kehilangan 1 sudah kerugian besar, apalagi puluhan. Siapa sebenarnya anak ini? Wajah Xiang Sanwang saat ini tampak suram. Qin Yang benar-benar mengerikan. Aku juga tidak tahu. Di Tianyan tak tahan untuk mengumpat, aku hanya dengar kalau 2 bersaudara Yang Kai Tai dan Yang Kai Huai tewas di tangannya, tapi tak kusangka anak ini, saat tiba di Kekaisaran Beiming, juga punya kemampuan sehebat ini. Raja Chu Heng ikut mengumpat, keparat. Dia cuma bocah di tingkat pertama ranah marshal bumi. Kalau ada kesempatan, akan kukupas kulitnya. Masih sempat mengobrol? Qin Yang duduk di tangga alun-alun saat itu, memandang ketiganya sambil tersenyum dan berkata, kalian masih sempat mengobrol. Sepertinya kerugiannya belum terlalu besar. Bunuh. Tiba-tiba terdengar teriakan rendah, dan seketika, ketiga sosok itu mundur dengan cepat. Posisi mereka langsung dihantam oleh sebuah serangan. Ketiganya adalah eksistensi puncak di tingkat 7 ranah Tianwu, hanya selangkah lagi menuju level raksasa, ranah Tianyuan. Namun nyaris mati. Berani sombong di depanku, siapa yang memberimu keberanian? Qin Yang berkata perlahan, kalau aku ingin membunuhmu, aku akan membunuhmu. Bocah sialan, hanya mengandalkan boneka, kemampuan macam apa itu? Xiang Sanwang berteriak, kalau kamu memang hebat, lawan aku 1 lawan 1. Hebat juga mulutmu. Qin Yang mengejek, kamu sudah hidup berkali-kali lipat dariku. Bertarung denganku? Boneka? Boneka juga adalah kemampuanku. Kalau kamu mampu, cari saja boneka untuk membantumu bertarung. Mendengar ini, Xiang Sanwang benar-benar marah. Namun, tak ada yang bisa ia lakukan. Dengan 2 boneka itu, Qin Yang dipenuhi aura pembunuh, dan mereka tak berdaya melawan. Aku tak ada waktu untuk bermain-main dengan kalian. Mulai hari ini, aku, Qin Yang, akan berada di sini. Siapapun yang berani menggunakan kekuatan terhadap Kekaisaran Beiming, aku pasti akan menghancurkan kerajaannya. Dengan lambaian tangan. Swoosh! Dalam sekejap, 2 boneka langsung menyerang. Seketika itu juga, seberapa cepat pun reaksi Xiang Sanwang dan 2 lainnya, niat membunuh dari boneka itu sudah terlalu kuat. 1 napas bisa menelan langit, bumi, dan bintang. Wush! 2 boneka itu langsung menyerbu, dan 4 anak panah tajam, berwarna kekacauan terbentuk, langsung membidik ketiganya. Menepi. Ketiganya buru-buru menghindar, dan suara bang-bang-bang langsung meledak. Suara ledakan terdengar, 1 sosok langsung hancur menjadi abu, sedangkan 2 lainnya berhasil menghindar, tetapi masing-masing kehilangan 1 lengan. Xiang Sanwang, dia mati. Melihat pemandangan ini, semua orang tertegun. Xiang Sanwang, di benua Jiuyo, ahli kuat di ranah Tianwu tingkat 7, kini mati. Di sisi lain, Raja Chu Heng dan di Tianyan benar-benar terpaku. Gila, Qin Yang benar-benar gila. Raja Xiang tewas, Kaisar Xiang pasti akan habis-habisan membalas dendam pada Qin Yang dan Kekaisaran Beiming.
Apa Qin Yang benar-benar tidak takut mati? Begitu saja membunuh Xiang Sanwang. Mau lari? Melihat keduanya hanya kehilangan satu lengan, Qin Yang agak terkejut, lalu tersenyum ringan, ternyata ada yang menyelamatkan kalian. Pasti Kaisar Chu dan Kaisar Di bukan? Kalau memang sudah datang, kenapa tidak menampakkan diri? Hehe, benar-benar pemuda yang menakutkan. Tak heran Kekaisaran Beiming bisa bekerja sama dengan Kekaisaran Changguang, dan menggigit habis kerajaan Jingtian. Sebuah suara lembut perlahan terdengar. Begitu suara itu turun, sebuah sosok melangkah maju di udara, seolah berjalan di tanah datar, dan dalam sekejap, mendarat 100 meter di atas langit, memandang Qin Yang. Ia mengenakan seragam militer emas muda, rambut disanggul, memakai mahkota emas, dan tersenyum ringan. Meskipun sudah paruh baya, ia tetap memancarkan pesona. Kaisar Chu. Melihat orang yang datang, seluruh rakyat Kekaisaran Beiming langsung terpaku. Kaisar Chu, dari 36 kerajaan, adalah kaisar dari Kerajaan Agung Chu, keturunan Raja Chu, salah satu dari 3 kaisar, dan 7 raja. Konon, orang ini adalah raksasa di ranah Tianyuan. Ranah Tianyuan dibagi menjadi ranah 3 kecil, dan ranah 3 besar. Bahkan pada tingkatan terendahnya, alam 1 Yuan, sudah dianggap raksasa yang sangat dihormati. Mereka mungkin takkan pernah melihat wajah asli Kaisar Chu seumur hidup, tetapi sekarang, Kaisar Chu justru muncul di sini, di atas ibu kota Kekaisaran Beiming. Semua ini karena Qin Yang. Kaisar Chu sudah datang, berarti Kaisar Di juga pasti ada di sini? Qin Yang tersenyum. Anak muda memang mengerikan. Sebuah suara berat terdengar, dan di langit, sebuah sosok kembali melangkah maju. Kaisar Di. Saat ini, wajah semua orang sedikit berubah. 2 kaisar datang langsung hari ini, benar-benar mengguncang dan sulit dipercaya. Melihat keduanya, senyum Qin Yang memudar dan menjadi tenang. Kaisar Chu, Kaisar Di, sungguh mengejutkan kalian datang sendiri ke sini. Qin Yang perlahan berkata, namun, kurasa yang terakhir akan muncul dan paling marah adalah Kaisar Xiang. Bocah, mati kamu. Dan pada saat itu juga, dari luar istana kekaisaran, dari tanah, sebuah sosok berubah menjadi kilat. Telapak tangannya menembak, dan sosok seperti anak panah menembus udara. Suara memekakan telinga, menggema ke seluruh penjuru dunia. Itu Busur Tianyuan. Busur Tianyuan? Senjata spiritual kuno yang diwarisi dari kerajaan Tianxiang. Busur ini mengumpulkan aura, tapi dapat menembakkan anak panah yang sangat kuat. Semakin banyak aura yang dikandung, semakin kuat daya hancurnya. Kaisar Xiang bersembunyi lama-lama, berniat membunuh Qin Yang dalam satu serangan. Tidak mungkin kedua boneka itu begitu kuat. Kali ini, Qin Yang pasti tamat. Banyak ahli tak terkalahkan dari alam Tianwu sangat bersemangat saat ini. Busur Tianyuan telah dikeluarkan. Belum lagi alam marsyal bumi, bahkan raksasa dari alam Tianyuan tingkat rendah pun, tak akan sanggup menahan kekuatannya. Itu adalah senjata spiritual kuno warisan leluhur. Sangat kuat dan mendominasi, tidak ada yang tahu seberapa dahsyatnya. Melihat anak panah mendekat, Qin Yang tetap tak bergerak. Sudah setingkat alam Tianyuan, tapi masih melakukan serangan mendadak terhadapku, seorang anak di ranah marsyal bumi? Sungguh memalukan, maki Qin Yang. Melihat adegan ini, semua orang justru balik memaki Qin yang dianggap tak tahu malu. Ranah marsyal bumi? Kamu, anak muda, bagian mana dari dirimu, yang terlihat seperti ahli, di ranah marsyal bumi? Sungguh tak punya aturan. Kalau tidak diserang diam-diam, atau dibunuh lebih dulu, bagaimana bisa menghadapi 2 boneka tak terkalahkan itu? Kamu membunuh adik ketigaku, maka, matilah kamu Qin Yang. Kaisar Xiang bertubuh tinggi besar, memegang busur Tianyuan di tangan, dan menembakkan anak panah. Dalam sekejap, anak panah itu berubah menjadi hujan deras yang menyapu Qin Yang, dan semua orang di sekitarnya. Wajah Tian Dongxian saat itu pucat pasi. Serangan ini, jangankan ranah marsyal bumi tingkat 8, bahkan, jika mencapai ranah Tianwu tingkat 7 pun, akan mati jika terkena langsung. Namun, dia bisa mati, tetapi Qin Yang tidak boleh mati. Tuan Muda Qin, hati-hati. Tian Dongxian mendengus, melangkah maju, berdiri di depan Qin Yang,
menatap langit penuh anak panah seolah menghadapi musuh besar. Tak mungkin menghindarinya sekarang. Serangan diam-diam oleh raksasa di ranah Tianyuan, ditambah lagi, menggunakan senjata spiritual kuno seperti busur Tianyuan. Bagaimana mungkin bisa menghindar? Boom! Dalam sekejap, terdengar suara ledakan menggelegar. Seluruh alun-alun istana hancur lebur, suara ledakan menggemuruh, menyapu seluruh alun-alun istana. Para ahli kuat dari 3 kerajaan besar pun, diam-diam menghela napas lega. Anak itu akhirnya mati juga. Kedua boneka itu telah membunuh ratusan orang mereka. Jika anak itu tidak mati, maka mereka semua yang akan mati. Tapi, tunggu. Ada yang tidak beres. Qin yang mati. Tapi mengapa boneka itu masih membunuh orang? Setetes gerimis seperti ini, kamu pikir bisa membunuhku? Dalam lamunan, suara tenang terdengar dengan anggun. Dari tanah, asap perlahan menghilang, dan semua orang menoleh, lalu mendapati bahwa separuh alun-alun istana telah berubah menjadi lubang besar, namun separuh lainnya tetap utuh. Qin yang masih duduk di tempat, tidak terluka sedikit pun oleh anak panah itu. Bagaimana bisa? Saat itu, di depan Qin Yang, Tian Dongxian berdiri dengan tangan terbuka, dan matanya perlahan terbuka. Masih hidup? Tian Dongxian sedikit gemetar. Ia sudah siap mati, namun tak menyangka dirinya masih hidup. Namun saat melihat ke depannya, ia sangat terkejut. Siapa ini? Orang tua yang mengikuti Qin Yang. Dia menahan serangan itu? Bagaimana mungkin? Bahkan raksasa alam Tianyuan tingkat Sanyuan pun, tak mungkin selamat tanpa terluka. Orang tua ini berhasil menahannya? Tian Dongxian hanya merasa pikirannya kacau. Qin Yang pergi sebentar, dan kembali membawa seorang kakek tua. Siapa sebenarnya kakek ini? Namun bukan hanya dia yang bingung. Kaisar Chu dan Kaisar Di tampak terkejut, sementara Kaisar Xiang yang masih menggenggam busur Tianyuan terlihat panik. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bahkan, tingkat 2 Tianyuan pun, tak mungkin bisa tetap utuh. Kaisar Xiang terkejut, hatinya mulai goyah. Mengapa senjata spiritual kuno warisan leluhur seperti busur Tianyuan tiba-tiba tak berguna? Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, busur Tianyuan tidak berguna, mustahil. Itu adalah senjata nasional yang telah teruji berkali-kali. Kedua, orang tua itu terlalu kuat. Sangat kuat, melebihi ranah Tianyuan. Begitu memikirkan hal ini, Kaisar Xiang menatap ke arah orang tua itu dengan sangat waspada. Kaisar Chu dan Kaisar Di pun menjadi siaga. Busur Tianyuan, senjata spiritual yang dulu digunakan Raja Xiang, telah diwariskan hingga sekarang, sungguh langka. Sayangnya, kamu malah menggunakan busur dan anak panah ini, untuk menyerang orang yang tak ingin Raja Xiang hadapi. Qin Yang berdiri, menepuk debu di bajunya, lalu tersenyum tipis. Kaisar Xiang, jika leluhurmu, Raja Xiang, melihat ini, percaya atau tidak, dia pasti akan menamparmu sampai mati. Siapa kamu? Kaisar Xiang menatap Lao Wei, suaranya mulai gemetar. Hamba tua ini hanyalah pelayan Tuan Muda Qin. Lao Wei tersenyum tipis. Tuan Muda Qin benar, jika Raja Xiang masih hidup, kamu pasti akan mati dengan cara yang sangat buruk. Anak ini membunuh putra tercintaku, adik ketigaku. Salahkah aku membalas dendam? Kaisar Xiang berkata tiba-tiba. Mendengar ini, semua orang terdiam. Kaisar Xiang, yang biasanya hanya bicara soal kekuatan, sekarang malah mencoba bicara soal logika. Hanya ada satu alasan, orang di depannya bukan lawan yang bisa dilawan dengan kekuatan semata. Aku tidak peduli soal itu, siapapun yang berani menyakiti Tuan Muda Qin, akan kubunuh. Lao Wei bicara dengan ringan, seolah tak peduli pada apapun. Mendengar ini, Ye Ziqing dan Yun Shuang-er tertegun. Ini pertama kalinya mereka melihat Lao Wei bertarung. Mereka tak menyangka kekuatannya sehebat ini. Dan dari nada bicara Lao Wei, jelas dia adalah pengikut fanatik kedua dari Qin Yang. Yang pertama tentu saja si Changsu. Semua orang terdiam. Sejak kapan muncul ahli tersembunyi sekuat ini di sisi Qin Yang? Kenapa aku membunuh putramu? Karena putramu bajingan, putramu yang ingin membunuh, dan merampokku, haruskah aku menyerahkan leherku untuk dipotong? Qin Yang menepuk tangannya dan berkata, aku malas berdebat. Lao Wei, bunuh dia. Kurang ajar.
Wajah Kaisar Xiang berubah dingin. Sekejap, sosoknya melesat, mencoba melewati Lao Wei dan langsung menyerang Qin Yang. Kurang ajar. Lao Wei membentak dan menginjak tanah. Boom! Tanah di bawah kaki Kaisar Xiang langsung hancur, dan gelombang kejut menghempaskannya ke udara. Seketika, Lao Wei muncul di udara, dan menghantamnya dengan satu pukulan. Boom! Suara ledakan terdengar lagi, tubuh Kaisar Xiang terhempas jatuh, lantai retak, dan ia terengah-engah. Jika kamu berani membunuhku, kerajaan Tianxiang pasti akan menghancurkan kekaisaran Beiming. Mengancamku? Apa kamu pikir kamu pantas? Qin Yang menatap dingin ke arah Kaisar Xiang yang setengah mati dan berkata, betapa setianya Raja Xiang dahulu. Keturunan keluarga Xiang bersumpah tak akan menginjak kekaisaran Beiming. Dulu, Ming Yuan telah memberikan segalanya pada keluargamu. Sekarang, aku juga bisa mengambil semuanya kembali. Penggal? Qin Yang berkata dingin. Gelombang aura jahat menyebar. Saat itu, Qin Yang benar-benar marah. Lao Wei mengangguk, melangkah maju, cahaya menyala di tangannya, darah memercik, dan aura hidup Kaisar Xiang langsung lenyap. Seorang kaisar dari kerajaan perbatasan, pada saat itu, tewas. Pada saat ini, seluruh alun-alun istana benar-benar sunyi senyap. Kaisar Xiang adalah kaisar yang berkuasa di kerajaan Tianxiang, pemimpin para naga. Di seluruh benua Jiuyo, kecuali kekuatan sekte-sekte di tanah Jiuyo, kerajaan Tianxiang bisa dikatakan sebagai kekuatan paling atas. Dan Kaisar Xiang adalah pemimpin negara terkuat itu. Namun hari ini, dia mati di sini. Qin Yang perlahan-lahan memandang Kaisar Chu dan Kaisar Di. Tatapannya yang melewati mereka membuat keduanya gemetar. Qin Yang benar-benar mengerikan. Ia sama sekali tidak bertindak sesuai logika. Lelaki tua yang tersembunyi itu benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika mereka bergabung, mereka bukan tandingannya. Karena sekalipun mereka bekerja sama, mereka tidak mungkin mampu menahan serangan penuh dari Kaisar Xiang tanpa terluka, apalagi membunuhnya dengan begitu mudah. Saat ini, emosi yang kompleks terlintas di mata keduanya. Mereka berdua tak berani berkata apa-apa, dan yang lainnya bahkan lebih diam lagi. Sekarang, siapa yang berani meremehkan Qin Yang? Saat ini, Lao Wei masih tetap tenang, berdiri di samping Qin Yang dengan ekspresi hormat, seolah keberadaannya memang untuk melindungi Qin Yang. Kalian berdua, tampaknya ingin melakukan pembantaian di Kekaisaran Beiming kan? Qin Yang berbicara dengan tenang saat itu. Tidak. Saat itu, Kaisar Chu gemetar tanpa sadar, dan berkata dengan senyum gemetar, aku hanya tertipu oleh Kaisar Xiang selama ini. Kaisar Xiang mengatakan, hari ini harus membunuhmu, Tuan Muda Qin, agar kita bertiga bisa menjadi sekutu. Jadi kalian datang ke sini? Qin Yang melirik mereka berdua. Tuan Muda Qin, ampunilah kami. Kaisar Di juga memberi salam hormat saat itu, dan berkata, ini semua karena aku tidak tahu diri. Aku harap Tuan Muda Qin bisa mengabaikan kesalahan kami sebelumnya dan memaafkan kami berdua. Memaafkan kalian? Qin Yang menyipitkan matanya, dan tersenyum. Lalu jika di masa depan aku tidak ada, bagaimana kalau kalian datang membunuhku lagi? Begitu kata-kata ini keluar, keduanya langsung gemetar. Aku, Kaisar Chu, bersumpah atas warisan keluarga Chu, jika di masa depan kerajaan Agung Chu berani mengirim pasukan ke Beiming, maka keluarga Chu akan musnah. Begitu perkataan ini keluar, Kaisar Di segera menyusul, benar, aku pun akan menerima nasib yang tragis. Mendengar ini, Qin Yang tersenyum sedikit. Hari ini, aku percaya pada ucapan kalian. Begitu kalimat itu keluar, Lao Wei di belakang Qin Yang tampak sedikit terkejut dan ingin berbicara, namun akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Namun, kalian boleh hidup, tapi di Tianyan dan Raja Chu Heng harus mati. Qin Yang berkata perlahan, Xiao Fei sudah bicara, kedua orang ini tadi penuh dengan niat membunuh terhadap Xiao Fei, pantas mati. Paduka. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Raja Chu Heng dan di Tianyan langsung berubah. Qin Yang sengaja melakukan ini untuk melemahkan kekuatan kita, Paduka jangan percaya padanya. Di Tianyan bersujud dan mengetuk kepala. Anak sialan ini sangat ambisius, dan pantas mati. Raja Chu Heng juga marah saat itu, berteriak, Paduka,
izinkan hamba bertindak sekarang dan membunuh anak ini. Sekejap, dua sosok langsung melesat ke depan. Qin Yang tetap diam saat itu, menyaksikan kedua orang itu menyerang dengan senyuman di wajahnya. Keputusan ada pada kalian. Apa yang kalian inginkan? Apa yang ingin kalian lakukan terhadap dua kerajaan besar kalian? Tergantung keputusan kalian sekarang. Setelah Qin Yang selesai berbicara, wajah Kaisar Chu dan Kaisar Di berubah. Boom! Boom! Sekejap, dua suara ledakan terdengar bersamaan, diikuti suara dentuman keras. Sosok Raja Chu Heng dan Di Tianyan yang sedang menyerang tiba-tiba berhenti. Melihat pemandangan ini, Qin Yang tak tampak terkejut. Kaisar Chu dan Kaisar Di bukan orang bodoh, jadi mereka seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Melihat dua mayat itu, Qin Yang perlahan melangkah maju. Mulai hari ini, jika ada orang dari kerajaan perbatasan yang menginjakkan kaki di ibu kota Beiming, aku pasti akan membunuh mereka. Ingat, semua kerajaan perbatasan. Setelah kata-kata Qin Yang selesai, atmosfer di seluruh istana menjadi sangat menekan. Kerajaan Agung Chu kami akan hidup damai selamanya, dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di Kekaisaran Beiming, kata Kaisar Chu buru-buru. Kerajaan Huo di kami juga demikian. Kedua wajah mereka tampak sangat muram saat ini. Qin, Tuan Muda Qin. Kaisar Chu memberi hormat dan berkata, bolehkah kami pergi? Jangan buru-buru pergi. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Qin Yang melambaikan tangannya, wajah Kaisar Chu dan Kaisar Di pun langsung berubah. Apa tuan muda ini akan mempersulit mereka lagi? Namun melihat Lao Wei tidak jauh di belakang Qin Yang, mereka tak punya pilihan selain turun. Apa yang ingin Tuan Qin tanyakan? Gunung Jianyin, apakah kalian tahu? Qin Yang bertanya perlahan. Aku tahu. Gunung Jianyin adalah seorang ahli pedang terkenal di masa lalu, bahkan murid dari Venerable King Yun. Namun kemudian ia dipecat dari status muridnya. Lalu apakah kalian tahu di mana keturunan keluarga Jian sekarang? Kaisar Chu dan Kaisar Di tertegun sejenak, dan bingung kenapa Qin Yang menanyakan hal itu. Generasi Jianyin dikenal sebagai ahli pedang yang menanjak lewat jalan pedang, namun keturunannya kini telah menurun. Sekarang sudah tidak ada yang memperhatikannya. Tapi kalau Tuan Qin ingin tahu, aku akan langsung menyelidikinya. Baik. Qin Yang melambaikan tangan dan berkata, laporkan padaku dalam 3 hari. 3 hari? Kaisar Chu dan Kaisar Di langsung merasa pahit, mencari keturunan keluarga Jian dalam 3 hari jelas bukan hal mudah. Ada masalah? Tidak, tidak ada. Itu bagus. Qin Yang melambaikan tangan, memberi isyarat agar mereka bisa pergi. Tuan muda. Tepat pada saat ini, dari luar istana, ratusan sosok melesat masuk, penuh aura membunuh. Yang memimpin adalah Chang Su. Dipimpin oleh Chang Su, Ming Yong, Tian An, Yun King Xiao, Yun King Yu dan lainnya berlari dengan ekspresi cemas. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Chang Su menatap Qin Yang dan langsung berkata dengan cemas, pelayan tua ini datang terlambat, apakah Anda baik-baik saja, Tuan muda? Apa aku terlihat seperti bermasalah? Chang Su memelototi mereka, lalu menatap Kaisar Chu dan Kaisar Di, dan membentak, bocah keparat. Kalau kalian berani lagi mengincar Tuan Qin, aku, Chang Su, akan membalikan negara kalian. Melihat kemarahan Chang Su, Kaisar Chu dan Kaisar Di makin pahit. Mengincar? Mulai sekarang, mereka bahkan berharap bisa menghindari Qin Yang sejauh mungkin. Pergi. Melihat mereka masih berdiri, Chang Su berteriak keras. Saat ini, Chang Su telah mencapai tahap 4 Tianwu, tetapi kekuatannya sebanding dengan tingkat tertinggi dari alam Tianwu. Apa-apaan kalian ini? Qin Yang mencubit telinganya dan berkata sambil tersenyum, penjaga tua sudah ada di sini, mereka tidak berani macam-macam, bukan begitu, penjaga tua? Benar, Tuan muda. Lao Wei memberi hormat saat itu. Chang Su terkejut, penjaga tua? Perlahan, Chang Su berbalik, matanya menatap Lao Wei, dan tubuhnya langsung kaku. Matanya membelalak, dan plak, lututnya jatuh ke tanah secara refleks. Tuan Wei. Teriakan sambil berlutut ini membuat semua orang tercengang. Siapa Chang Su? Marsekal Chang Su, salah satu dari 3 kaisar, 7 raja,
9 panglima dan 18 jenderal. Meskipun kini hanya berada di alam Tianwu, dulu ia adalah sosok raksasa yang bahkan melampaui alam Tianyuan. Namun sekarang, begitu melihat Lao Wei, ia langsung berlutut. Serius? Kalau begitu, siapa sebenarnya penjaga tua ini? Kali ini, Ye Ziqing dan Yun Xuanger benar-benar terdiam. Bukan hanya mereka, semua orang menatap Changsu dan Lao Wei dengan tak percaya. Qin Yang hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.